Setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Oke, silakan duduk semuanya. Oke, shalom semuanya. Shalom, apa kabarnya? Apa kabarnya? Ya, kalau di GBI Pelita selalu jawabannya kabar gos, gembira, optimis, semangat. Oke, Bapak Ibu semua, ini adalah pertama kali saya ibadah ya bawa firman Tuhan di ibadah yang keempat. Ya, satu kehormatan bagi saya untuk bawa firman Tuhan di ibadah yang keempat. Ya, biasanya saya adalah orang yang selalu mondar-mandir ya di tempat ini ya. Mondar sana, mondar sini. Sekarang nggak boleh mondar-mandir. Sekarang harus stay di sini ya. Oke, mungkin ada beberapa di antara teman-teman Bapak Ibu semua. Ya, biasanya teman-teman ya, biasanya saya bawa di LICC untuk anak muda. Ya mungkin karena saya orangnya muda ya, jiwa muda, jadi dikasih kesempatan untuk yang LICC. Jadi saya dikasih kesempatan untuk bawa sharing firman Tuhan di ibadah keempat, semua karena anugerah Tuhan. Saya mau berikan yang terbaik untuk Tuhan karena Tuhan sudah lebih baik kepada kita. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan kita baik? Berapa banyak boleh lambaikan tangan? Ya, kalau kita hitung kebaikan Tuhan sudah begitu banyak sekali. Uncountable, tidak bisa terhitung lagi. Kalau kebaikan Tuhan saya terima begitu banyak. Oleh sebab itu saatnya saya berikan yang terbaik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Baik, saya perkenalkan, nama saya Mutiara Manurung. Ya, biasanya saya di ibadah 4 ya. Pelayan di ibadah 4. Semoga teman-teman cukup ya. Nama saya Mutiara Manurung, Alahita saya, Alahita ya. Salam kenal dari saya. Baik, di September ini di bulan 2022 tema gereja kita adalah menjaga kesehatan rohani, spiritual health ya. Artinya apa? Kita harus menjaga kesehatan rohani kita. Yang mungkin selama ini kita tahu bahwa kesehatan kita adalah secara jasmani. Jasmani perlu dikasih makan, dijaga kesehatannya. Dengan cara apa? Dengan memberikan kasih makan pagi, siang, malam ya. Kita juga harus ingat bahwa tubuh kita tidak hanya terdiri dari jasmani, tidak hanya terdiri dari daging, tapi tubuh kita ini ada roh. Roh inilah yang menghidupkan kita. Daging ini sebenarnya mati. Tuhan menciptakan kita dengan menghembuskan rohnya di dalam tubuh kita sehingga kita hidup, sehingga kita bisa bergerak. Oleh sebab itu jasmani dikasih makan, rohani juga perlu dimakan. Bukan dimakan, rohani dikasih makan. Dengan cara apa? Dengan cara membaca firman Tuhan. Ya, minimal 15 menit kita kasih makan rohani kita. Karena apa? Kalau kita nggak dikasih makan rohani kita, kita akan menjadi pribadi yang suka marah, suka bersungut-sungut, suka komplain, ya, menyalahkan dan bla bla bla. Alangkah baiknya 15 menit paling minimal. Kalau bisa setengah jam luar biasa. Kalau 1 jam sangat luar biasa. Ya, 2 jam wow, dia sudah wow ya, di atas excellent. Jadi saya harus ingatkan bahwa kesehatan rohani perlu dijaga. Baik, materi kita di saat ini diambil di Pengkhotbah 9 ayat 7. Oke, tema kita mengelola pekerjaan dengan baik. Yuk kita baca di Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 10. Kita baca sama-sama. Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 10. Saya baca di ayat 7. Bapak Ibu genap, saya ganjil dan genap. Oke. Judulnya nasib semua orang sama. Ya, ayat 7-nya. Oke. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah semua. Dan jangan tidak ada minyak di atas. Oke. Nikmatilah hidupmu yang sia-sia yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau pergi? Oke. Di sini adalah judulnya adalah nasib semua orang sama. Latar belakang dari Pengkhotbah 9 ayat 7 ayat 10 adalah catatan dari si pengkhotbah ya, supaya kita bisa mengelola pekerjaan dengan baik. Ya.
Di dalam firman Tuhan di ayat 1 dikatakan hidup ini adalah sia-sia. Katanya ya, kata pengkhotbah. Kenapa dikatakan sia-sia? Karena ujung-ujungnya manusia akan mati. Orang benar, orang fasik semua akan mati. Mungkin kita bertanya, jadi kenapa? Kenapa kita mesti jadi orang yang beriman? Kenapa kita menjadi pelaku firman? Kenapa kita menjadi orang yang baik hati? Mungkin kita bertanya, toh sia-sia kok. Ya memang benar, hidup adalah karena semua orang akan mati. Ya, semua kita akan dipanggil Tuhan. Tetapi yang membedakannya adalah bagaimana kita hidup. Kita kan tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Apakah kita harus menunggu waktunya untuk mati? Ya udah kita duduk diam manis saja deh. Kita tidur-tiduran aja. Toh kita akan mati. Hey guys, kita nggak tahu berapa lama lagi kita akan dipanggil. Oleh sebab itu selagi masih ada waktu, gunakanlah waktu semaksimal mungkin. Hidup ini adalah kesempatan. Semua kita tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan ya. Seperti katakannya, hidup ini adalah kesempatan. Jadi yang membedakan kita dengan orang yang benar, dengan orang yang tidak benar adalah bagaimana kita hidup. Walaupun semuanya kita akan mati, bagaimana kita hidup itulah yang sangat penting. Yang penting, apakah kita memiliki nilai di dalam kehidupan kita? Apakah kita bisa menjadi orang yang berdampak bagi banyak orang? Firman Tuhan berkata, jadilah garam dan terang. Artinya apa? Garam itu bicara tentang rasa. Benda kecil tapi bisa memberikan rasa atas setiap masakan. Bayangkan Bapak Ibu semua, gak usah bapak-bapak deh ya, ibu-ibu. Kalaulah sayur tidak ada garam, gimana rasanya? Hambar. Gak enak. Itulah fungsinya garam, memberikan rasa, memberikan nilai enak atau tidak daripada makanan. Oleh sebab itu bagaimana kita hidup, milikilah nilai. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bernilai. Ada lu gak ada lu sama aja. Enak gak kita menjadi pribadi yang, oh kalau ada si ibu ini, ibu contoh ya ibu, si Ode ini. Nah, kalau ada Ode orangnya kayaknya semangat nih. Kita jadi rame, semangat memuji Tuhan. Kita semangat latihan. Atau kita menjadi pribadi, Ode ada kawan dengan ada Ode, nggak ada, biasa aja deh. Lebih enak kan menjadi orang yang berdampak. Karena apa? Memberikan nilai atas suatu situasi. Jadi diharapkan di dalam pengkhotbah ini, milikilah nilai di dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan memanfaatkan waktu dengan maksimal. Dengan mengelola pekerjaan kita dengan baik. Kalau kita memiliki pekerjaan, itu adalah satu anugerah yang diberikan Tuhan. Saya percaya di sini ada yang sudah bekerja, boleh angkat tangan? Banyak yang bekerja, ada juga yang tidak bekerja? Saya rasa pasti Anda. Pekerjaan adalah satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu nikmatilah dan bertanggung jawablah atas pekerjaan kita. Jangan sampai kita bekerja bersungut-sungut, selalu komplain. Gajinya kecil, gak enak situasinya. Harus tunggu komplit dulu baru lakukan maksimal. Jangan. Pada saat kita bekerja, disitulah kesempatan bagi kita untuk memberikan nilai kepada perusahaan tersebut. Kalau kita gak punya nilai, kasihan sekali. Saya teringat dengan kata embun ya. Embun itu, tahu ya embun ya? Setiap pagi ada ya, jam 3 pagi. Ada embun, gak ada embun, gak terasa sama kita kan? Nah, janganlah kita menjadi pribadi embun. Ada lu, gak ada lu, perusahaan tetap go on. Jangan. Jadilah pribadi yang membawa dampak di dalam pekerjaan kita. Jadi pekerjaan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu bersyukur. Ya bukan berarti bekerja hanya di kantor ya. Para ibu-ibu, bapak-bapak, inang, amang yang saat ini kerja jualan ya. Jualan tomat, cabai, dan DKK. Itu juga satu pekerjaan. Syukurilah kalau kita punya dagangan. Saat ini juga banyak orang yang gak punya dagangan. Gak punya penghasilan. Sehingga tidak ada yang dibawa untuk anak dan istrinya. Jadi apapun yang kita miliki bersyukur. Ya, ucapkan syukur. Bersyukurlah dalam segala hal. Itu yang aku kehendaki. Bersyukur. Ya, jadi bagi kita yang saat ini bekerja bersyukur. Lakukan yang terbaik. Yang kedua, pekerjaan itu adalah anugerah. Ya. Yang ketiga, pekerjaan itu adalah satu perintah.
Tuhan memerintahkan bagi kita untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang berkenan pada Tuhan. Dan jangan sepele dengan perintah Tuhan. Ya. Jangan sepele dengan hal yang kecil. Saya mau kasih contoh dengan Daud ya, dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ditempatkan Tuhan di Taman Eden untuk mengelola si isi Taman Eden. Ya. Mengelola, artinya apa? Yang bagus dibuatnya menjadi lebih bagus. Itu satu perintah. Kalau tadi Adam nggak mengelola, berarti dia orangnya bodoh. Tuhan kan Allah yang cerdas. Sedangkan manusia adalah ciptaan Tuhan yang dia buat dengan tangan sendiri. Kalau Tuhan cerdas, manusia juga harus cerdas. Jadi pekerjaan yang kita miliki saat ini, mari kita maksimalkan, kita punya integritas di dalam pekerjaan kita. Ya, jadi apapun di dalam pekerjaan kita saat ini, mari kita bersyukur karena saat ini mungkin banyak yang bergumul, yang sambil berdoa Tuhan. Ya, saya ada di sosial media atau di LinkedIn ya, ada sosial, saya lagi butuh pekerjaan. Banyak itu di sosial media namanya LinkedIn tuh banyak sekali saya butuh pekerjaan untuk anak istri saya banyak. Saya kadang membaca pun sedih juga. Jadi teman-teman, janganlah kita bersungut-sungut atas segala pekerjaan kita. Itu yang pertama, contoh Adam dan Hawa. Contoh Daud. Saya rasa semua kita tahu Daud ya. Yang kecil raja Israel. Dia itu awalnya sebelum jadi raja, ya. Dia adalah orang yang tidak diperhitungkan oleh bapaknya. Oke? Awalnya dia mau jadi raja, dia disuruh bapaknya untuk mengantar makanan kepada abang-abangnya. Kalau mungkin bapaknya bilang, "Hai Daud, antar dulu makanan ini kepada abang-abangmu. Abang-abangmu udah capek." Si Daud melakukan. Padahal sebenarnya anak-anak zaman sekarang disuruh mau nggak ya? Ada yang mau, ada yang malas ya. Perintah kecil hanya mengantar makanan. Tapi Daud melakukannya dengan setia. Dia mengantar makanan kepada abang-abangnya. Dan pada saat itulah dia melihat bahwa abang-abangnya dan tentara Israel berperang melawan Goliat. Dan itulah langkah awal dia dipromosikan. Dia mengantar makanan, dia melihat ada musuh Goliat, akhirnya dia berperang melawan Goliat. Kira-kira dia menang? Menang. Akhirnya apa? Dia diangkat jadi raja. Setia pada perkara kecil. Jadi kalau kita saat ini punya pekerjaan yang mungkin sederhana, setia saja. Sama seperti Daud. Terkadang Tuhan mempromosikan kita dalam hal-hal kecil. Benar enggak? Ya. Dan kita juga jatuh kadang dengan hal yang kecil, benar? Kita tersandung batu bukan karena batu besar, benar? Batu kecil. Kalau batu besar mah kita bisa ngelewatin. Tapi batu kecil enggak bisa. Jadi setia dengan perkara kecil. Amin? Amin. Jadi intinya adalah pekerjaan itu adalah anugerah. Berikan yang terbaik. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa 3 hal yang dilakukan oleh Salomo di dalam mengelola pekerjaan dengan baik. Yang pertama tadi 1, memberi pekerjaan terbaik. Ya, lakukan apa yang ada di tanganmu seperti yang kamu lakukan untuk Tuhan. Seperti Kolose 3 ayat 23. Yang kedua, pada saat kita sudah melakukan yang terbaik, kita harus menjaga kesucian. Ya, di dalam Pengkhotbah 9 ayat 8, saya bacakan ya, saya aja baca. Biarlah selalu putih pakaianmu. Dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Kira-kira baju putih itu maksudnya apa? Apakah kita pada saat mau bekerja harus baju putih gitu? seperti kata orang mayat ya baju putih. Tidak. Putih ini melambangkan kesucian. Putih ini melambangkan hidup kudus, benar. Jadi pada saat kita bekerja, jagalah kekudusan. Jagalah kebersihan rohani kita. Kenapa? Itu akan mempengaruhi masa depan kita. Itu akan mempengaruhi kesuksesan kita. Saya sendiri adalah orang sales ya. Saya kurang lebih 20 tahun dikerja di bagian sales ya. Sales ya. Marketing. Saya rasa sales itu adalah pekerjaan yang paling dibenci orang. Benar ya? Paling apa? Kalau ada kerjaan apa? Sales. Alah malas aku. Tapi itulah saya sales, 20 tahun. 10 tahun saya kerja di bank ya sebagai marketing, posisi terakhir relationship manager.
itu bekerja untuk mencari nasabah, ya, nasabah prioritas. Nasabah prioritas itu nasabah 500 juta ke atas. Jadi tugas saya waktu itu pertama saya di Bank Mandiri mencari nasabah. Ya. Saya adalah orang yang marketing pertama waktu itu, prioritas itu pertama di Indonesia itu dari Bank Mandiri ya. Saya diangkat jadi staf karyawan di situ. Kita 20 orang jadi pertama-tama diangkat di Bank Mandiri ya. Saya salah satunya. Teman-teman saya semua punya sepeda motor, punya mobil, notabene dari orang kaya. Kenapa mereka dipilih orang kaya yang dipilih jadi sebagai marketing? Supaya bisa menawarkan bapak-bapaknya menjadi nasabah prioritas. Tapi saya sendiri yang enggak. Bapak saya hanya seorang PNS, ibu saya tukang ikan di Pulau Brayan. Pada saat itu, saya yang terbaik di Indonesia. Saya enggak nyangka, saya yang terbaik di Indonesia. Baru tamat dari USU, culun-culun, bajunya kata suami saya baju-baju Namboru, bajunya jelek ya, jadi namanya baru tamat ya. Bajunya biasa aja, enggak cantik-cantik. Ya di zaman-zaman dulu ada beli-beli baju-baju Monja zaman dulu ya. Karena nggak punya duit, dituntut untuk kerja di prioritas. Kerja di prioritas itu layaknya bajunya keren. Oke, nggak sanggup beli baru. Dan biasa kita layaknya kalau mau visit ke nasabah itu harus mobil Altis. Karena kita mau prospek nasabah 1M harus pakai Altis. Ya, ada pakaian seragam. Jadi saya pada saat itu kerja, saya nggak terlalu komplain dengan keadaan saya. Teman-teman saya yang lain selalu komplain. Macam mana kita mau prospek nasabah? Kita nggak ada mobil Altisnya, belum ada. Kita belum ada bad name-nya, Bu. Kita belum ada kartu nama. Selalu teman-teman saya komplain. Mencari perfect dulu baru prospek. Yang saya lakukan pada saat itu adalah saya tetap telepon. Pada saat mereka keluar ruangan saya nelfon. Saya telemarketing, saya dulu pernah telemarketing, saya nelfon. Pak, saya Mutiara Pak dari prioritas, Bapak tahu ini prioritas. Nasabah khusus nasabah yang apa Pak, nasabah spesial di Bank Mandiri. Anda dapat bla 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 bla. Saya telepon. Saya kirim fax email ya. Itu aja saya bisa lakukan. Pada saat prospek saya naik angkot. Oke, jadi 3 bulan pertama saya dapat closing 2,5 miliar. Bayangkan, 2,5 miliar waktu itu komisi lumayan, sekitar 17 juta, lumayan, gede. Langsung saya ke Jakarta, naik Air Asia. Saya traktir mantan pacar saya, ini mantan pacar saya traktir dia. Enak enggak ya? Nah, saya menikmati hasil saya. Saya punya 17 juta, pengen terbang, nih apa ya? Enggak ada saudara di Jakarta. Akhirnya saya tanya mantan pacar saya, ada saudaramu Jakarta? Ada, kakakku. Yaudah terbang kita yuk. Oke, terbang naik Air Asia. Kok nggak salah 250.000 dulu Air Asia. Jadi saya yang traktirin dia. Ke Dufan saya yang traktirin dia. Itu pengalaman. Jadi pada saat saya mau prospek, saya selalu berdoa. Dan tempat berdoa yang paling saya suka adalah toilet. Ternyata pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, tidak hanya harus di gereja ya. Tidak harus di kamar. Saya selalu berdoa di toilet. Bapak, aku mau prospek Bapak. Berkati Bapak closing 1 miliar Bapak. Tuhan urapi mulut bibir hambamu Bapak. Bapak berkati nasabah hati yang lembut. Tuhan berikan jamah hatinya Bapak supaya dia closing Tuhan. Aku pengen closing Tuhan. Itu aja saya lakukan. Setiap ada saya toilet saya berdoa. Itu yang saya lakukan. Dan ternyata apa? 3 bulan pertama saya dapat 2,5 miliar. Itu nasabah, itu pemilik Grand Angkasa saya. 2,5 M masuk. Itu pun tanda tangannya di Polonia, Bandara Polonia. Saya kejar, Pak macam mana? Udah Mutiara kamu ke Polonia aja tanda tangan. Tanda tangan. Padahal sebenarnya kalau saya mau berniat jahat bisa aja. Ya kan? Transfer ke rekening Mutiara bla bla bla. Dia udah tanda tangan. Sebenarnya bisa. Lari saya langsung ke Singapura. 2,5 M zaman 2004 udah banyak banget ya. Jadi itulah jaga kekudusan. Jangan pernah menunggu perfect dulu. Ya, kebanyakan sales ini ya, karyawan-karyawan terus terang ya, saya mantan karyawan juga. Oke. Kebanyakan mencuri waktu. Setuju enggak? Setuju, ya kan? Mencuri waktu. Rata-rata teman saya yang sama dengan saya marketing, setiap bosnya pergi, gosip ya, nengok Shopee, ya. Nengok Lazada, saya juga pernah ya kan, nengok TikTok pernah. Tapi jangan sampai
mencuri waktu. Itu kita tidak menjaga kekudusan, tidak menghormati perusahaan. Kalau tipe saya bekerja adalah saya harus menganggap perusahaan itu adalah perusahaan saya. Sehingga saya melakukan yang terbaik. Jadi teman-teman kalau kalian bekerja saat ini, anggaplah perusahaan itu adalah perusahaan kalian. Jangan hanya meraup, mohon maaf ya, komisi, mengharap gaji, jangan. Apalagi menjelek-jelekkan pimpinan, menjelek-jelekkan perusahaan. Kita mendapat gaji di situ, mendapat penghasilan di situ, tapi kita meludah di situ. Jangan sampai. Di mana kita berada, berkatilah tempat itu. Jadi garam dan terang. Jadi saya di mana-mana pun saya kerja, saya cukup the best. Ya, bukan sombong ya, memang memang the best saya. Memang the best. Itu saya waktu itu. Saya selama 20 tahun pekerjaan saya tidak nyaman. Sales itu tidak aman, tidak nyaman, kapan saja bisa didepak. Ya, walaupun sudah jadi staff, walaupun saya sudah jadi karyawan tetap, setiap 3 bulan kita tidak punya performance, itu out. Itu saya. Jadi jantungan terus. Sehingga itulah yang membuat saya melekat dengan Tuhan. Itu yang menyebabkan saya mengandalkan Tuhan. Tuhan, ini di ujung tanduk Tuhan. 3 bulan terakhir gak ada performance Tuhan. Aduh Tuhan, nanti aku dipecat, mau makan apa aku Tuhan. Akhirnya tiba-tiba, Mutiara saya mau closing 2 miliar. Seneng banget. Rasanya seneng banget kalau closing. Yes. Makanya orang yang sales ya, jangan hanya sales. Sales itu kan tidak nyaman ya. Pengusaha juga kan tidak nyaman. Pedagang juga ya. Pedagang cabai, bawang, tomat itu kan tidak nyaman ya. Tidak pasti penjualan, benar gak? Tidak pasti laku berapa ratus ribu, berapa juta. Andalkan Tuhan. Cari Tuhan dulu, berdoa. Saya juga pernah jadi live streaming loh di Facebook. Live streaming baju online. Setiap saya mau online, Bapak aku mau online, Bapak berkati agar penonton banyak, Bapak berkati agar saya jual batik dulu. Batik yang saya jual laku. Selalu saya diketawain sama anak saya, sama anak-anak saya. Sama suami saya juga ngetawain. Alah online aja pun, live streaming aja pun, kayak berdoa. Saya berdoa. Jadi hal kecil pun itu jangan lupakan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan menjadi seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Yang berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja dibuatnya berhasil. Amin. Amin. Yuk tepuk tangan dong untuk Tuhan. Tepuk tangan. Yes. Jadi saya merasakan banyak kali kebaikan Tuhan. Karena apa? Saya tidak nyaman. Tidak aman. Dan selama 20 tahun itu banyak sekali kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Oleh sebab itu mari kita menjadi orang yang berbeda. Jaga kekudusan. Manfaatkan waktu maksimal. Jangan terlalu komplain dengan strategi-strategi dari perusahaan. Kalau masih kan gak sesuai dengan strategi perusahaan dengan kita. Ya sudah. Manajemen itu sudah lebih pintar. Ngerti? Atasan itu lebih pintar. Jangan karena pendapat kita ditolak kita menjadi orang yang bersungut-sungut. Jangan. Itu kesaksian saya. Jadi selama 20 tahun saya jual sales, puji Tuhan saya terberkati. Banyak sekali yang saya diberkati. Dan saya juga di asuransi juga 10 tahun. Di bank 10 tahun, di asuransi 10 tahun. Luar biasa pertemanan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kurang lebih saya sudah 10 negara saya jalanin. Ya, saya pernah ke Jepang, ke Hong Kong, gak apa-apa ya, saya sebut sedikit-sedikit ya, supaya kan semangat. Saya pernah ke Hong Kong, Jepang, Taiwan, Amerika, Bangkok, pernah. Semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua, Amang, Inang, yuk apapun usaha kita, syukurilah. Andalkan Tuhan, walaupun dagangan kita kecil, andalkan Tuhan. Jangan sepele. Ingat, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya kalau sudah terkutuk, ya udah andalkan Tuhan saja. Benar? Jadi yang kedua adalah menjaga kesucian, ya. Baju putih tadi itu menggambarkan kesucian, kekudusan, ya. Jangan kita terbawa arus dengan orang-orang yang average people, dengan orang rata-rata. Apalagi dunia pekerjaan selalu ada grup. Biasanya kalau membahas tentang hal pornografi itu senang banget, benar ya? Ya, saya juga ada grup teman
Ada gambar lah yang pornografi lah, yang lucu-lucu tapi mengarah ke seks gitu. Saya benci. Saya berani bilang stop lah yang seperti itu. Apalagi anak-anak SMA, ya anak-anak kuliah, ya mungkin ada yang anak kuliah. Kayak contoh anak saya, anak SMA kelas 2. Udah mulai kirim-kirim gambar yang gak bagus di grup WA. Saya cek, wah ini udah gak iya nih gambar-gambar apa, kata-katanya cakap kotor. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya rekam suara saya. Ini boleh contoh ya sama Amang, Inang yang ada. Boleh contoh, Bapak Ibu contoh anaknya yang kira-kira saat ini banyak grup-grupnya yang kotor-kotor. Contoh saya, kalau yang mau ya. Saya rekam suara saya. Halo selamat siang adik-adik semua. Ini handphone Justin anak saya dikontrol setiap hari. Oleh sebab itu mohon pesan-pesan yang masuk di grup ini yang bagus-bagus. Ya, jangan yang pornografi. Kalau tidak ini akan saya lapor. Terima kasih dari maminya Justin. Saya bilang gitu. Saya rekam suara saya. Sehingga mereka yang mendengarnya pun juga, oh tahu. Benar gak? Enggak saya ketik. Karena saya ketik, dia itu mungkin dari anak saya. Tapi saya rekam suara saya. Jadi ke depannya lagi, besok-besoknya sudah tidak ada lagi pornografi. Ini boleh, hati-hati ya. Apalagi ada anak remaja yang mulai dia peralihan ya. Dari anak-anak remaja itu agak-agak bandel. Saya agak kewalahan ngurus anak saya, laki-laki 2. Ini perlu perjuangan mama-mama. Ya. Jadi teman-teman jaga kekudusan. Andalkan Tuhan, apapun pekerjaan kita. Mau sales, mau jualan, pengusaha, kontraktor, andalkan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memberkati. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengkhotbah memberikan. Ya, sampai jam 10. Oke. Pengkhotbah memberikan solusi kepada kita untuk kita menikmati hasil pekerjaan kita. Artinya apa? Saat kita sudah bekerja, kita sudah berdagang, kita dapat untung, kita dapat gaji, kita dapat komisi, bonus, nikmatilah. Ya. Jangan komplain kok seperti ini nilainya, kok seperti ini penjualanku. Selama kita sudah melakukan do your best, udah puaslah. Benar enggak? Terkadang kita berpikir kok nilaimu anakku kok nilaiku cuma 5 semua. Padahal dia nggak belajar. Jangan. Jangan kita menjadi pribadi yang seperti robot. Hanya kerja pagi siang malam, pagi siang malam. Tidak menikmati hari-harinya. Saya sarankan bagi yang berkeluarga, nikmati. Liburan boleh sekali-sekali. Boleh makan ke restoran, boleh. Makan enak, boleh. Ya, kayak saya kalau sedikit ada komisi sedikit gede, saya liburan ke Prapat. Supaya kita bisa menikmati, Tuhan luar biasa kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Saya jalan-jalan kadang ke Brastagi. Oh Tuhan thank you Lord Jesus. Semua karena anugerah Tuhan. Saya selalu bilang sama anak-anak saya. Ini semua anugerah Tuhan lu tuh. Josh, Justin saya bilang. Jadi penyertaan Tuhan tuh begitu luar biasa bagi kehidupan kita. Bagi yang mengasihi dia. Di masa COVID 2020 berapa? 2020 ya. Ya. 2019 ya COVID-19 2019, tapi di Indonesia 2022. Terus terang banyak orang mengalami dampak COVID. Saya pribadi terus terang saya nggak mengalami dampak COVID. Itu yang saya alami. Di 2020 awal COVID di Indonesia bulan 3. Saya bekerja di perusahaan Korea dengan posisi lumayan oke, gaji oke, uang transportasi, uang telepon, uang entertain lumayan, luar biasa. Saya dapat banyak sekali waktu itu, belum lagi komisi. Jadi waktu itu sempat kami ke Belawan sama suami pas beli ikan kan. Kami ngomong di mobil, semua orang banyak berdampak COVID ya, saya bilang. Tapi kita enggak ya, saya bilang seperti itu. Bercerita saya sampai menangis pada saat itu, sedih. Tuhan luar biasa. 2020 banyak sekali berkat yang saya terima. Saya dapat Bangkok, tiket Bangkok 2. Saya dapat ke Eropa, saya dapat ke Korea, saya dapat Labuan Bajo. Kalau diuangkan tuh banyak banget. Belum lagi gaji saya lumayan gede. Itu 2021, 2020, 2021. Terakhir di 2021 saya disuruh resign. Ya sedikit kesaksian, di 2021 saya disuruh resign bulan 5. Karena ada sedikit kecurangan, bukan karena performa saya jelek.
Waktu itu saya sedih. Tuhan, kalau aku resign, apalagi uangku Tuhan. Waktu itu berpikir, apalagi uang makan gini-gini. Akhirnya saya resign. Yang saya ingat adalah Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu yang saya pegang. Tuhan, kalau aku disuruh resign, intinya dipecat lah, jujur bahasa kasarnya. Saya dipecat, suruh resign. Padahal performance saya tunjukkan secara data saya bagus. Akhirnya ya sudah, mau apa lagi kalau udah manajemen suruh saya resign. Malah di saat resign itulah, saya ditawari di perusahaan, Mutiara kamu gabung sama saya, kamu saya kasih bayar segini. Dengan bulanan segini. Besar juga saya bilang kan, oh Tuhan baik kali luar biasa kau Tuhan. Oke akhirnya saya mau terima. Tiba-tiba ada penawaran lagi di perusahaan B, perusahaan saya sekarang. Mutiara kamu ke tempat saya kasih segini, targetmu segini, kamu dapat segini. 2 kali lipat, double. Dengan ada target dikasih. Saya berpikir, Tuhan, aku maunya duit yang pilihan kedua Tuhan. Tapi bagaimana aku prospek Tuhan? Siapa nasabah yang aku prospek Tuhan? Biasa kan marketing gitu ya, bingung habis data. Siapa yang mau calon dijadikan nasabah? Akhirnya Tuhan berkata, aku berperang sama kamu. Saya ingat itu. Dan akhirnya puji Tuhan setiap target yang diberikan kepada saya itu semua saya dapat habis. Teman-teman tahu siapa yang mengerjakannya? Tim saya. Saya hanya duduk diam manis. Saya hanya banyak berdoa saja. Jadi di 2022 ini ya, saya hanya banyak berdoa saja sama Tuhan. Pada saat saya mau prospek, ngantuk. Halo Cici, ngantuk. Tapi nengok YouTube firman Tuhan semangat. Tuhan, apakah aku harus dengar firman Tuhan terus nih Tuhan, gak ada kerja-kerja. Jadi daripada ngantuk, ya kan? Saya baca firman Tuhan. Setelah firman Tuhan saya mau nyembah. Jadi 2002 ini saya sangat intens dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, memang firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Di saat saya tidak bekerja, saya resign, berkat Tuhan paling besar yang saya terima di saat saya resign. Luar biasa Tuhan, luar biasa. Jadi rahasia yang saya mau kasihkan kepada teman-teman semua. Saya gak tahu siapa di antara kalian yang punya masalah keuangan, masalah apapun. Carilah Tuhan. Cari Tuhan, itu yang saya lakukan. Benar, saya tidak perlu kerja-kerja banget. Bukan berarti kita tidak duduk diam manis ya. Bukan berarti kita hanya malas-malasan, bukan. Saya ada melakukan prospecting untuk di sales prospect mencari nasabah ada sedikit. Paling hanya 20%, tapi kebanyakan saya cari Tuhan. Dan ternyata apa? Berkat dari barat, timur, utara, selatan jatuh kepada saya semua. Saya merasakan kebaikan Tuhan. Makanya saya pikir, iya ya ternyata benar ya. Carilah dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Jadi Bapak Ibu, Amang, Inang, kalau saat ini ada pergumulan kalian, gak usah terlalu banyak curhat. Ya, saya juga nggak banyak curhat. Saya ada anggota iCare, saya nggak tahu mereka masalah saya, nggak tahu. Nanti curhat sama suami pun jarang. Karena apa? Curhat sama dia kadang membuat semakin sedih. Saya curhat sama Tuhan saja. Saya nangis, saya berlutut, karena nggak tahu lagi apa mau saya kerjakan. Dan puji Tuhan, ya saat kita menyenangkan Tuhan. Saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pun akan melimpahkan berkatnya kepada kita. Jadi Bapak Ibu semua, kesimpulan dari khotbah ini, mari hargai pekerjaan yang kita miliki saat ini. Bersyukurlah. Masih banyak orang yang tidak bekerja. Bahkan masih banyak punya hutang banyak, masih banyak. Bersyukurlah. Lakukan yang terbaik bagianmu. Do your best and God do the rest. Lakukan bagianmu. Jadilah berkat di perusahaanmu berada. Jadilah berkat bagi keluarga. Kalau mungkin Amang, Inang di sini ngomong, iya kamu kan bicara tentang pekerjaan Mutiara, aku kan cuma jualan. Lakukan, untuk menjadi seorang ibu juga itu satu pekerjaan ya. Menjadi seorang opung pun itu juga satu pekerjaan. Menjadi ibu rumah tangga itu satu pekerjaan yang luar biasa ya. Siapa yang merasa ibu rumah tangga saat ini? Ya,
Tidak ada lemburnya, setuju? Setuju. Ya saya sendiri berumah tangga, bangun jam 5 pagi, ya cuci piring, ya anak sekolah cuci piring lagi, ya udah masak saya cuci piring lagi, bolak-balik cuci piring, sapu rumah gak habis-habis, benar gak? Benar. Jemput anak, sore lagi masak lagi, alamak. Ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang luar biasa. Tepuk tangan dong untuk ibu rumah tangga semua di sini. Sehebat-hebatnya kalian pekerjaan di perusahaan, lebih hebat ibu rumah tangga. Benar? Iya. Jadi kalau Bu Mutiara tadi ngomong tentang pekerjaan, melakukan terbaik. Saya jadi kerja apa Bu di rumah? Ibu, Bapak, ayo coba lakukan yang terbaik di rumah kalian. Sapu rumah, cuci piring, buat suasana nyaman. Ya. Saya kadang kalau gak ada kegiatan di luar, saya akan bersihkan rumah saya, bersih. Supaya anak saya jadi senang di rumah. Ya, nggak jadi berantem, suami saya pun senang. Jadi itu jadi berkat bagi keluarga kita. Bukan berarti kita harus bekerja di perusahaan supaya jadi berkat. Enggak, ibu rumah tangga juga. Kalau kita telaten, kita jadi berkat jadi anak-anak loh, bagi anak-anak. Ya, jadi jangan sampai minder kita menjadi ibu rumah tangga. Ya, dan saran saya ibu rumah tangga saat ini tidak ada kegiatannya, yang mungkin hanya ibu rumah tangga murni, cari Tuhan ibu. Saya 1 tahun ini banyak menjadi ibu rumah tangga, ya tidak ada kerja. Jadi saya hanya di rumah, udah beres-beres, pergi anak semua, berdoa saya jam 8, jam 9, sampai jam 10. Jam 9 kadang jam 11. Kadang kalau saya rindu berdoa, saya berdoa jam 3 sampai jam 4. Rutin saya berdoa. Dan ternyata memang banyak sekali berkat Tuhan yang saya terima. Amin. Amin. Jadi jangan pernah kita menjadi pribadi yang bersungut-sungit di dalam kehidupan kita. Jadi apapun pergumulan kita saat ini, ya kita undang semua. Apapun pergumulan kita semua saat ini, ingat masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang bisa menolong kita. Amin. Dia adalah Allah yang setia. Kalau kamu tidak ada punya teman untuk curhat, ingat Tuhan bisa menjadi tempat yang paling enak untuk curhat. Kamu bisa nangis. Satu pribadi, ya saya kasih tahu kepada teman-teman, seperti Yusuf. Semua kita tahu cerita Yusuf. Yusuf adalah orang yang paling ditelantarkan sama abang-abangnya, dijual, dimasukkan ke dalam sumur, difitnah, ditahan. Tapi apa yang terjadi pada dia? Akhirnya dia diangkat menjadi gubernur di Mesir, menjadi orang kedua bagi Firaun. Dia menjadi berkat bagi Mesir. Berkat apa yang dia berikan kepada Mesir? Dia bisa menangani kerajaan, mengatasi masalah 7 tahun kekurangan, 7 tahun kelimpahan. Jadi kalau saat ini kita bekerja di sebuah perusahaan atau di tempat orang lain, jadilah berkat bagi orang tersebut. Sehingga kalau kita nggak ada, kita bisa mendengar, oh ibu ini ternyata memang dia menjadi berkat bagi perusahaan kita. Jangan sampai kita keluar, orang bilang, kenapa nggak dari dulu lu pergi ya? Kenapa nggak dari dulu lu pergi? Mau nggak menjadi orang seperti itu? Tidak. Kita pengen menjadi orang yang, iya ya, sunyi gak ada dia ya. Gak ada berkat. Dia gak ada satu kehidupan di dalam pekerjaan ini. Jadi Bapak Ibu, pesan dari saya adalah, dari firman Tuhan hari ini, lakukan yang terbaik seperti kamu lakukan untuk Tuhan. Jangan harus dilihat pimpinan dulu. Jangan dulu dilihat oleh orang lain bahwa kamu rajin. Ingat mata Tuhan ada di mana? Mana? Tuhan tahu. Oleh sebab itu andalkan Tuhan di dalam kehidupan Tuhan, di dalam kehidupan kita. Saya mau kita nyanyi, hidupku menggenapi firman-Mu. Jadilah menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita. Jangan hanya menjadi orang yang mendengar, tapi menjadi pelaku. Menjadi pelaku di dalam kehidupan sekuler kita. Menjadi garam dan terang. Jadilah orang yang berbeda, jangan menjadi orang yang rata-rata.